Alhamdulillahilladzi talattafa bi'ibadihi fata'abbadahum bilabin nadafah wa afadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wa aldafah wa adda li dhawarihim tadghiran laha al-ma' al-mahsus birriqah wal latafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sari al-asma'i sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin. Al-khamisu, bab yang kelima, bagian yang kelima. Al-adfar ini adalah bagian-bagian yang perlu dibersihkan dari anggota badan kita. Ada al-adfar itu beberapa kuku. Al-adfar beberapa kuku. Wa taklimuha, dan utawi memotong adfar, mustahabun itu disunnahkan. Lisana'ati sana'ah atau lisana'ati suratiha, karena jeleknya bentuknya adfar. Idza talat, ketika panjang apa adfar. Jadi disunnahkan apa itu memotong kuku karena jelek kalau sudah panjang. Kuku itu kalau dibiarin panjang semuanya itu kayak kucing ya, panjang-panjang. Kucing masih agak disimpan-simpan itu. Yang kayak apa? Kuku panjang-panjang itu ya, kayak orang yang tidak terawat, dia tidak terawat. Walima, dan karena perkara yaztamiu terkumpul, yaztamiu berkumpul fiha di dalam adfar, minal wasakhi daripada kotoran-kotoran. Qala bersabda siapa Rasulullah? Qala bersabda siapa Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, qallim, memotonglah siapa kamu Aba Hurairah adfaraka, pada kuku-kukumu. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan, yaq'udu itu duduk apa syaitan, alama atas perkara tola yang panjang apa ma minha alaihi, itu tetap di dalam adfar. Perhatikan, setan itu bisa duduk, setan itu bisa manggon, bertempat kepada kuku-kuku kamu yang panjang. Kuku-kuku kamu yang panjang, kuku yang panjang artinya yang justru menyebabkan apa itu tidak bersih. Karena kalau kuku panjang itu nanti membersihkan di bawah-bawah ini, di bawah kuku itu repot ya kalau kukunya panjang. Jadi Islam mengajarkan kita harus bersih. Orang Islam itu harus bersih, harus yang rapi. Kuku harus dijaga. Coba bayangkan di sini. Perhatikan di sini. Kuku harus dijaga. Rambut harus dijaga kebersihannya. Kamu punya di dalam tubuh kita harus bersih. Rambut harus dijaga kebersihannya. Ketiak diatur di dalam Islam. Wahin diatur dalam, bahkan memakai sendal saja diatur dalam Islam. Betul apa betul? Islam itu masya Allah mengatur seluruh apa itu seluruh kehidupan kita ini, kita diatur. Semuanya itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau karena, dan jika ada itu tahta zufri walau karena, dan jika ada tahta zufri itu di bawahnya kuku apa wasakun apa kotoran, fala yamna'u, maka tidak bisa menolak zalika pada itu wasah sihhatal wudu'i, pada sahnya wudu. Li'annau, karena sesungguhnya wasah kotoran itu la yamna'u, tidak bisa mencegah apa wasah usulal mai, pada sampainya air. Perhatikan, yang menyebabkan lagi kenapa setan suka pada di bawah-bawah kuku. Setan itu di bawah kuku yang kotor-kotor itu suka setan. Karena satu, setan itu suka perkara-perkara yang busuk, perkara-perkara yang busuk. Makanya setan itu suka, pokoknya kita kalau mau ke kamar mandi disuruh berdoa untuk supaya kita diselamatkan dari setan perempuan, setan laki-laki. Kita kalau masuk kamar mandi, karena tempat-tempat yang busuk ini tempatnya setan. Bahkan anggota badan kita yang busuk-busuk itu tempatnya setan. Seperti kuku yang kau biarkan panjang, tidak terurus, terawat, baunya terus kemudian di bawah kuku kamu itu baunya gimana? Busuk atau harum?
Bau busuk atau bau harum? Yang seperti itu disuka setan. Yang seperti itu disuka setan. Makanya untuk menghindari setan itu pada bersih. Orang Islam itu yang bersih. Anak santri ketiaknya bau, setan senang itu. Ya apa tidak? Mengkiaskan dari hal yang bau tadi. Jadi yang suka bau-bau, santri jarang mandi, oh setan senang itu. Setan kamu kalau enggak jarang mandi, setan suka menyayang kamu itu. Oh, nak santri 3 hari 3 malam enggak mandi, wah setan senang sekali itu. Makanya lama-lama kamu kelihatan kayak ada setan jalan-jalan. Jangan-jangan santri yang begitu. Makanya pakai bersih, yang bersih, paham ya? Yang bersih. Pokoknya bau badan kamu dijaga. Santri pakai bajunya 1 bulan tidak pernah diganti. Wow, masya Allah, baunya tidak karu-karuan. Andai kan tuh kalau sudah lama kau cuci di kolam ikannya itu pusing kepalanya semua. Ikan-ikan sampai pusing gara-gara bau baju kamu yang tidak pernah Masya Allah, harus bersih, tidak harus mahal. Bersih tidak harus mahal. Ya? Santri paham apa paham ini? La manusulah wala innahu dan karena wasah yutasa halu dianggap ringan fi di dalam masahlil hajah karena kebutuhan. Lasyama lebih-lebih fi atfari rijli di dalam kuku kaki. Wa fil ausah dan di dalam beberapa kotoran allati yang tastami yang terkumpul apalati alal barajim itu atas lipatan-lipatan kulit. Wa zuhuril arjuli dan luarnya beberapa kaki. Wal aidi dan beberapa aidi dan tangan. Minal Arab daripada orang Arab wa ahli sawad dan ahli pedesaan. Disebut orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui maksudnya, ahli sawad orang-orang pedesaan. Maka ada siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ya'muru perintah siapa Nabi pada mereka bil qalmi dengan memotongnya. Wa yungkiru dan mengingkari siapa Rasul pada perkara yaro yang melihat siapa Rasul tahta atfarihim di bawah kuku-kukunya mereka minal ausahi daripada beberapa kotoran. Walam ya'mur dan tidak perintah siapa Nabi pada mereka bi'iyadati sholawati dengan mengulangi beberapa sholat. Walau amara dan jika memerintahkan Nabi dengan i'adah lakana maka tentu ada fihi di dalam i'adah ini apa faidatun ukhra, apa faidah yang lain. Waya dan utai faidah ukhra itu at-taghlidu itu memberatkan, wazajru dan mencegahan dalika daripada istima'ul wasah terkumpulnya beberapa kotoran. Hati di bawah kuku, kadang-kadang kalau garuk-garuk sedikit aja sudah kukunya kamu warnanya hitam, ya Banda? Makanya harus bersih, kukunya yang panjang harus dipotong. Walam ara dan tidak melihat siapa saya fil kutubi di dalam kitab-kitab khabaran pada hadis marwiyan yang diriwayatkan fitartibi qalmil atfar di dalam tertibnya memotong kuku. Walakin tetapi sami itu mendengar siapa saya anau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a memulai siapa Nabi bimusabbihatihi dengan jari telunjuknya Nabi al-yumna yang kanan. Jadi yang pertama yang dipotong Nabi itu jari telunjuk dulu. Jari telunjuk dulu. Wa khatama dan mengakhiri Nabi bi ibhamil yumna dengan jempol yang kanannya Nabi. Jadi motongnya berarti begini. Karena yang pertama kan ini dulu. Kalau Nabi ya, yang dipotong jari telunjuk. Jadi telunjuk ke sini, baru ke sini. Paham ya? Sini, baru ke sini. Karena yang dimulai adalah dari musabbihatihi yang kanan dan kemudian diakhiri yang jempolnya yang kanan juga. Wabtada dan memulai sama Nabi fil yusra di dalam tangan kiri
bil khinsiri dengan ini jari apa ini? Ini jari apa namanya? Jari kelingking. Ini jari kelingkingnya Nabi ilal ibham sampai apa itu jempol. Jadi perhatikan, Nabi motongnya itu dari sini, 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 sini. Ini yang kanan ya, sini, 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 sini. Tapi kalau kiri dimulai dari sini. Kalau kiri dari sini, 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 sini. Paham ya? Yang paling utama di sini dulu. Karena ini adalah ketika kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita asyhadu alla ilaha pakai gini. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu baru begini. Jangan at-tahiyatul begini. Ya, at-tahiyatul jangan. Ada kan yang at-tahiyat wis coba cepetan itu. Nah, cepat-cepat masih gini-gini lagi muter-muter lagi. Wah, repot itu. Saya asyhadu alla ilaha illallah. Lanjut kepada as-sadis was-sabi. Bagian yang ke-6 dan ke-7 daripada membersihkan anggota badan ini. As-sadis was-sabi ziyadatus surrah, itu adalah melebihkan pusar. Ziyadatus surrah itu adalah melebihkannya pusar, wa kulfatul hasafah, dan apa itu? Dan kulfah. Kulfah itu loh. Apa kemaluan laki-laki itu apa namanya? Ujungnya itu apa? Kulfah. Apa namanya? Kulitnya itu apa namanya? Apa namanya? Apa kulitnya hasafah, kemaluan. Ama surah adapun surah udel, ama surah adapun udel pusar. Fatuk tau maka dipotong apa surah fi awalil wiladah, di dalam permulaannya melahirkan. Permulaannya wilayah itu kan orang kalau lahir itu ada dengan tali arinya ya, tali arinya. Wa ammat tadhir, dan adapun disucikan bil hitani dengan hitan. Wa adatul yahud, maka utai kebiasaannya orang Yahudi fil yaumis sabi, di dalam hari yang ke-7 minal wiladah, daripada kelahiran. Wa mukhalafatuhum, dan utawi menyelisih orang Yahudi bitakhiri, dengan mengakhirkan ila ayuzhira, sampai supaya jatuh giginya, supaya jatuh gigi yuzhirul walad, satu giginya anak. Ahabbu itu lebih disukai, wa abad, dan lebih jauh alil khatar, daripada kekhawatiran. Qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khitanu utawi khitan, sunnatun itu hukumnya sunat lir rijal, bagi laki-laki. Wa makromatun, dan menjadi kemuliaan lin nisa, pada perempuan. Jadi khitan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya. Kalau untuk perempuan itu adalah kemuliaan. Khitan bagi laki-laki itu hukumnya sunnah, tapi menjadi wajib. Sunnah tapi menjadi wajib. Sebab apa? Dalam kaidah fikih itu la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Perhatikan, la yatimul wajib, tidak bisa sempurna perkara wajib dilakukan kecuali dengan perkara wajib itu, maka perkara wajib itu jadi wajib. Perhatikan, hukum awalnya khitan itu sunnah. Awal hukum khitan itu hukumnya sunnah, tapi kemudian menjadi wajib karena orang menjalankan sholat dengan benar, dengan suci, itu wajib dengan suci. Orang menjalankan sholat dengan suci hukumnya wajib. Seseorang tidak bisa suci kecuali dengan sunat, yang sunat menjadi wajib. Karena apa? Tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan perkara itu menjadi wajib. Perkara itu hukumnya menjadi wajib. Paham apa paham? Orang tidak bisa sah sholatnya kecuali dengan wudhu yang suci, kecuali dengan suci.
Orang tidak bisa suci kecuali dengan sunnah. Yang sunnah itu berarti menjaga yang apa itu? Kecuali dengan khitan. Yang kecuali dengan perkara khitan itu. Maka khitan itu hukumnya menjadi wajib gara-gara kita menjalankan sholat tidak suci, tidak sah kecuali dengan perkara yang sunnah tadi. Sunnah itu hukumnya menjadi wajib. Paham apa paham? Kamu ingin tahu baca Al-Quran hadis, paham? Kamu ingin tahu baca kitab kuning, kamu ingin tahu membaca tafsir, kamu ingin tahu membaca Al-Quran dengan benar, maka salah satunya adalah kamu harus belajar ilmu tajwid, ilmu nahwu shorof dan artinya. So kamu tidak akan bisa menerapkan umpamanya ahkamul waqfi wal ibtida di dalam hukum bacaan Al-Quran kecuali kamu faham hukum fi'il fa'il mubtada khobar syarat masrut syarat sampai jawabnya itu, kecuali kamu tahu nahwu. Kalau kamu tidak tahu nahwu tidak akan ngerti. Maka belajar nahwu hukumnya menjadi wajib, sebab kalau kamu ingin baca kitab, kalau kamu ingin baca Al-Quran dengan benar, maka kamu harus belajar nahwu. Paham apa paham? Paham apa paham? Jadi belajarnya itu mengantarkan untuk kita paham ke sana, maka itu hukumnya adalah wajib. Paham apa paham? Ya. Jadi jangan apa itu meremehkan belajar nahwu shorof, dan jangan diremehkan. Santri kok nggak ngerti nahwu, nggak ngerti shorof, kok nggak bisa ngerti nahwu shorof. Makanya nahwu shorof kita di sini dihafalkan. Paham ya? Kamu diulang-ulang maksudnya adalah disuruh hafal. Seperti al-kalam itu supaya kamu hafal, karena itu rumus. Kalau kamu udah hafal bagaimana kamu? Makanya rumusnya itu kamu harus apa? Rumusnya harus diulang-ulang, itu maksudnya adalah supaya paham ya. Wayang bagi dan seharusnya Allah yubaligho, supaya tidak Allah yubaligho, supaya tidak banget itu cara bahasa Indonesia, supaya sangat tidak mengeraskan, supaya tidak mensangatkan siapa orang fi hibdil mar'ati, di dalam menurunkan apa itu perempuan, sunatnya perempuan. Jangan terlalu gitu loh, jangan terlalu ya, artinya yang penting dipotong tapi jangan terlalu. Kalau ngendika siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ummi Atiyah, kepada Ummi Atiyah, wa kanat, ada siapa Ummi Atiyah, tahfadu itu nyunat tukang sunat, tukang khitan siapa Ummi Atiyah untuk perempuan. Ya Ummi Atiyah, wa Ummi Atiyah, asyimi, membuat apa itu tengah-tengah lah kamu ya Ummi Atiyah, walatan haki, dan jangan bersangatan siapa kamu, sangat-sangat gitu loh, sangatan. Fa innahu, maka sesungguhnya ismam ismam itu asim itu ismam nggawe tengah-tengah itu asro, itu bisa mencerahkan, membuat berseri-seri apa itu lil wajhi, pada wajah, wahdo, dan lebih menyenangkan inda zauti, di samping suaminya. Jadi kalau nyunat perempuan maksudnya aksaru lima wajhi, itu membuat semakin banyak air mukanya, wadami, dan darahnya, jadi tambah berseri-seri wajahnya, waasan, dan lebih bagus fi jimaiha, di dalam jima perempuan. Jadi perempuan itu maksudnya diperintahkan Rasulullah perlu dikhitan, tapi jangan terlalu sedikit, tapi setengah-tengah, tapi jangan terlalu, potong sedikit untuk perempuan, karena itu berfaedah untuk supaya wajahnya itu lebih berseri-seri. Wajahnya lebih berseri-seri ini di dalam hadis Nabi nih. Makanya kalau wajahnya merengut terus, barangkali tidak pernah dihitan itu. Ya. Ada yang merengut terus. Dikit-dikit kabur, merengut terus, susah terus, stres terus. Ada apa tidak? Nah, seperti itu mungkin tidak pernah dihitan itu. Jadi hitan itu faidah, saya pernah membaca di dalam kitab Al-Nasla At-Tazib barangkali ya. Diterangkan salah satu hikmahnya itu perempuan kalau dihitan itu supaya dia
meredam daripada hawa nafsunya yang keras. Hawa nafsunya perempuan itu bergelora. Perempuan itu bisa mengendalikan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu itu karena perempuan masih punya rasa malu. Malu. Kalau perempuan tidak punya rasa malu, kambing. Ente paham kambing? Asal orang bawa, pokoknya dikejar terus. Paham itu kambing. Makanya harus punya rasa malu perempuan itu. Salah satunya seperti itu. Salah satu hikmahnya. Makanya penting perempuan juga bukan wajib perempuan itu makromah, bukan wajib. Kalau orang laki-laki karena itu berkaitan dengan wajibnya, syarat wajibnya sholat, maka menjadi wajib kita itu. Fandur, maka melihatlah siapa kamu ila jazalati lafdihi, pada susunan katanya, barisan katanya, lafadznya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil kinayah, di dalam kata sindiran. Jadi tidak langsung gitu, tidak langsung bagaimana, tapi asimi walatan haki gitu. Itu bahasa-bahasa luar biasa sastranya Nabi. Wala israki nurin nubuwah, dan pada cemerlangnya nur kenabiannya Nabi, fi masalihil akhirah, di dalam kemaslahatan akhirat. Allati yang yautailati itu ahammu maqasidin nubuwah, itu lebih penting-pentingnya tujuan kenabian, ila masalih dunia, pada kebaikan-kebaikan dunia. Hatta ingkasafa, sehingga terbuka lahu pada orang. Hatta ingkasafa, terbuka lahu bagi Nabi, wahwa Nabi ummiyun, itu adalah buta huruf. Rasulullah itu mukjizat. Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi al-ilmu itu fis sudur. Perhatikan, al-ilmu itu fis sudur, paham? Ilmu itu ada di dalam dada, bukan al-ilmu fis sudur. Ilmu bukan di tulisan. Kalau kamu punya kitab segini besarnya, tidak pernah kau paham, tidak pernah kau baca, apa artinya? Ilmu itu sudah masuk semuanya, ilmu sudah masuk di dadanya Rasulullah SAW. Jadi santri itu harus hafal, sebab al ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dalam dada yang sudah dihafal mateng itu loh. Kalau kamu saya sudah pernah belajar jurumiyah, saya pernah belajar alfiyah. Oh iya kah? Iya, ini kitabnya. Terus apa itu kalau tidak tahu? Apa itu orang tidak tahu? Segala macam. Karena semuanya ilmunya masih ada di kitab. Kalau mau belajar baru baca. Itu namanya ilmunya di kitab. Ilmu itu harus masuk di dalam dada. Paham apa paham? Caranya dihafalkan. Dan Rasulullah itu mukjizat, tidak bisa. Karena kalau Rasulullah itu bisa baca, bisa tulis, nanti orang-orang memfitnah, dasar Rasulullah itu bisa begini, Al-Quran begini, hasil karya jiplak, hasil karya baca-baca sana sini dan sebagainya. Itu maksudnya. Makanya Rasulullah itu adalah ummi, itu salah satu mukjizat. Jangan melecehkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dikatakan bisa baca, bisa, itu adalah melecehkan. Itu karena mukjizat. Min hadal amr, daripada ini amr an-nazil yang tumurun. Qadruhu, apa kira-kiranya amr ini ya. Ma, pada perkara lawaqat, ketika waqat kejadian apa al-ghafratul alaih anu daripada Nabi. Khifa, maka ditakutkan apa dororu bahayanya ma. Fa subhana, maka maha suci Allah, arsala, yang telah mengutus siapa Allahu kepada Nabi rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi alam sama, liyajma, supaya mengumpulkan bagi alamin, biyumni ba'sati, dengan berkah terutusnya Nabi, masalihud dunya, pada kebaikan dunia, wa din, dan agama sallallahu alaihi wasallam. Asani, utawi yang kedua, asamin yang kedelapan, ma, barang tola yang panjang apa, minan lihyah, daripada jenggot. Kita membahas masalah jenggot. Wa inna ma akharna, dan sesungguhnya mengakhirkan siapa kami kepada lihyah, ma tola minal lihyah, itu nilinul heka, supaya menyusulkan, supaya menyusulkan siapa kami biar dengan lihyah, ma, pada perkara fil lihyah, di dalam jenggot, minas sunan, daripada kesunahan wal bidah, dan bid'ahnya.
Jadi kita bahas masalah jenggot tentang sunnahnya dan bid'ahnya. Idhada karena sesungguhnya ini akrab, itu lebih mendekati, akrabu maudhin itu lebih mendekati tempat, yaliku yang pantas bi dengan maudhi apa zikra menyebutkan sunan wal bid'ah. Waqad ikhtalafu dan sungguh berselisih siapa ulama, banyak ulama fima di dalam perkara tola yang panjang apa ma minha daripada lehyah. Ulama berselisih antara panjangnya jenggot. Fakil maka dikatakan in qobado, jika menggenggam siapa ar-rajulu seorang laki-laki ala lehyati atas jenggotnya laki-laki, wa akhadha dan mengambil atau memotong siapa rajul ma pada perkara tahtal qabdoti pada di bawahnya genggaman, fala ba'sa maka tidak apa-apa. Faqad fa'ala maka sungguh mengerjakan hukum kepada hadza siapa Ibnu Umar, siapa putranya Umar, Abdullah bin Umar. Oh, sahabat yang istimewa luar biasa ini. Wa jama'atun dan jamaah minat tabi'in daripada ulama-ulama tabi'in. Wastahsana dan menganggap bagus kepada qabdur rajuli siapa as-Su'abi, siapa Imam Syu'abi wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin. Jadi caranya ukurannya jenggot, hadirin, ukurannya jenggot itu adalah yang dilakukan oleh apa itu Ibnu Umar dan apa itu para tabi'in, itu adalah ukurannya satu genggaman. Jadi kalau kamu punya jenggot satu genggaman begini, satu genggaman panjangnya itu berarti segini, panjangnya segini, panjangnya segini, yang lebih ini dipotong, yang lebih ini dipotong. Ini satu ulama, ini apa itu ulama, makanya ikhtilaful ulama rahmah. Jadi kalau bisa ukurannya segini saja. Paham ya? Nah, umpamanya anak-anak MTS boleh piara jenggotnya segini saja, anak MTS ya. Kalau anak SMA lebih panjang lagi, tidak apa-apa ya. Boleh, anak Nurul Anwar MTS punya jenggot segini. Wah, mantap itu. Gurunya nanti panggil kamu kakek, dari mana kakek ya? Wakariha dan apa itu tidak suka, wakariha dan tidak suka kepada qabdur rajul sahabalah Hasan Imam Hasan wa Qatadah Imam Qatadah. Waqala dan berkata keduanya, tarkuha utawi membiarkan lehyah afiatan halih dalam keadaan sehat, ahabu lebih saya cintai, lebih saya senangi lain pada kami. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi, uful lihyah, apa membuat teballah kamu, memperbanyaklah siapa kamu al-lihya pada jenggot. Nah, menurut Imam Hasan dan Qatadah biarin aja panjang tidak apa-apa. Jadi kalau Imam Qatadah disuruh membiarkan panjang, tapi kalau Ibnu Umar cukup segini saja, gitu loh. Ini adalah perbedaan ulama. Boleh saja, monggo silakan. Wal amru tay perkara fi hada di dalam ini qaribun itu mendekati atau mudah. Idza lam yantahi jika tidak berkesudahan ila taksisil lihyah pada menggunting jenggot, wa tadwiriha dan membulatkan jenggot, minal jawanib dari beberapa sisinya. Sing penting sudah apa-apa wes, yang penting seperti ini ya. Ini bisa dipaham. Sing penting jangan sampai dipotong jenggot itu sampai kemudian tidak ada, tinggal dibulatkan saja, kayak bulat di sisi-sisinya saja itu. Fa'inatul al-mufrid karena sesungguhnya panjang yang keterlaluan. Perhatikan di sini. Fa'inatul al-mufrid karena sesungguhnya panjang yang keterlaluan. Qad yusawwihu apa itu sungguh-sungguh menjelekkan apa tulul mufrid al-khilqata pada bentuknya orang. Wa yutliku dan dilepaskan apa alsinatul mughdabina apa lesan-lesannya orang-orang yang dengki, orang-orang yang tukang rasan-rasan, bin nafsi dengan kata-kata yang tidak enak ilahi kepada orang. Fala ba'sa maka tidak apa-apa bil ihtirasi dengan menjaga anhu daripada ini apa
apa ini an-nabs ini ya, daripada kata-kata itu, an-hadiniyah daripada ininya. Maka ini yang menjadi masalah. Jadi tidak apa-apa. Jadi yang penting ojo terlalu. Soalnya kalau terlalu jenggotnya misalnya ini jenggot yang standar-standar saja ya, jenggot. Kalau ini jenggotnya terlalu panjang, nanti orang-orang itu akan bicara, ketemu Pak Ustadz, hanya gimana Pak Ustadz, begitu nanti. Jadi orang-orang cenderung mau melecehkan, mau mempermainkan. Yang penting kayak jenggot, karena ini sunnah jenggot, tapi jangan terlalu panjang itu maksudnya, karena itu kesesuaian gitu. Misalnya orang tingginya 1,5 meter, jenggotnya 1 meter, iya, masya Allah, ini jangan-jangan panjang jenggotnya sama orangnya. Nah ini pokoknya yang standar-standar, yang pantas gitu loh. Islam itu pokoknya yang pantas, yang rapi, yang rajin, yang pantas. Waqala dan berkata siapa An-Nakhai, Syekh Ibrahim An-Nakhai, ajibtu heran siapa saya lirojulin pada seseorang akilin yang berakal, tawilil lihyah yang panjang jenggotnya, kaifa bagaimana la yakhudu tidak mengambil rojul min lihyati daripada jenggotnya rojul, fayaj'alu maka menjadikan rojul hak kepada lihyah baina lihyatain di antara kedua jenggotnya. Maksudnya kedua jenggotnya itu jenggot yang terlalu pendek atau terlalu panjang. Fa inna tawassut maka sesungguhnya tengah-tengah fi kulli syai'in di dalam tiap sesuatu itu hasan, itu bagus. Jadi tawassut fi kulli syai' hasan. Jadi sesungguhnya tawassut tengah-tengah di dalam sesuatu itu bagus. Artinya jangan terlalu tidak ada jenggotnya, jangan terlalu panjang jenggotnya. Ambil tengah-tengahnya. Ambil apa? Ambil tengah-tengahnya. Gitu loh maksudnya ya. Paham apa paham? Walidalik dan oleh karena itu kila diucapkan kullama, ini diucapkan oleh ulama ini, kullama tolat sewaktu panjang, sewaktu menjadi panjang apa alihyatu apa jenggot, tasammara maka menjadi berkurang, bergegas, berkurang apa al-aqlu akalnya. Kullama tolat alihyah, sewaktu menjadi panjang, terlalu panjang jenggotnya, maka menjadi semakin berkurang akalnya. Jadi makanya ojo-ojo terlalu jangan terlalu panjang banget gitu loh maksudnya. Paham? Pokoknya jangan terlalu, itu lihat umum, kelihatan punya jenggot, tapi jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek, sedang saja gitu maksudnya ya. Harus punya jenggot tapi jangan terlalu panjang, sebab kalau semakin panjang melampaui batas kebiasaan itu biasanya tambah semakin otaknya kurang pati itu loh. Maksudnya di sini ini ulama mengatakan di dalam kitab itu akalnya biasanya semakin kurang. Karena apa? Tidak tahu, wallahu alam. Kok mengatakan gitu ya? Wallahu alam. Itu maksudnya adalah yang penting punya sunnah, punya jenggot jangan terlalu panjang, jangan dihabisi. Biarin aja sedikit-sedikit biar punya. Ya, kalau memang jenggotnya kok memang jarang-jarang sekali, ya gimana kalau pemainnya cuma punya jenggot cuma 5 saja? Gimana ya? 5 itu pantas dipiara sampai panjang pada 5 atau 10 saja. Jenggotnya panjang sekali. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ya. Nanti jangan-jangan panjang terus di bawah nanti diisi tasbih, 5 diisi tasbih, ya. Bisa jalan ke sini, la ilaha illallah ya. Tasbih dengan apa itu jenggotnya. Orang Arab itu memang adatnya beda, orang Indonesia itu adat itu kadang-kadang biasanya. Orang Arab itu kalau ketemu sama orang Assalamualaikum, masya Allah pegang jenggotnya, senang mereka itu. Senang mereka dipegang jenggotnya itu, senang karena menjadi kebanggaan. Tapi kalau kamu di sini ketemu bapak, Assalamualaikum, mbak dari mana? Masya Allah itu jenggotnya ditarik-tarik sama kamu. Wah, bapak kira-kira seneng apa enggak bapak kamu kalau tarik-tarik jenggot itu? Tidak sopan, sopan. Orang Arab beda, orang Arab seneng. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.